Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi, Ibu. Oke, Ibu harap pagi ini keadaan anak-anak Ibu semua sehat ya. Ya, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kepada Pina Ramadiani untuk memimpin doa. Kepada Pina kami persilahkan. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pina. Nah, di sini Ibu akan langsung saja ke pembelajarannya. Tunggu ya. Oke, nah sebelum kita ke pembelajaran utamanya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Fitrima Nurjana. Hadir, Ibu. Pina Ramadiani. Hadir, Ibu. Risa Rismayani. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Nah, Ibu akan langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harap setelah proses pembelajarannya selesai, siswa-siswa dapat menjelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menyebutkan properti, tari, dan fungsinya. Nah, setelah tujuan pembelajaran, Ibu mempunyai sedikit penjelasan tentang proklamasi, yaitu tentang fakta tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari segi dibacanya teks proklamasi, teks proklamasi ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dari hasil diskusi proklamasi tersebut, ada 3 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi dikritik oleh Sayuti Malik atas arahan Insinyur Soekarno di rumah Laksamana Maeda atau perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Dan ada fakta tentang pengibaran bendera. Pengibaran bendera dilakukan oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud Sasrakusumo, yang benderanya dijahit oleh Ibu Padmawati. Pada saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat hadir dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh We Are Supratman. Nah, kita lanjut ke peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di bagian atau artikel peristiwa proklamasi ini terdapat peristiwa sebelum menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, artikel atau jurnal ini boleh dibacakan oleh Risa. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diproklamasikan. Kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Handus Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah penduduk Jepang. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Bagian selanjutnya akan Ibu lanjutkan. Pada keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin, yaitu Insinyur Soekarto, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian, Insinyur Soekarto dan Dr. Anus Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Nah, dari hasil peristiwa proklamasi tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa perjuangan para tokoh-tokoh yang terdahulu telah memiliki perjuangan yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Dan di sini Ibu mempunyai lampiran teks proklamasi yang dapat siswa-siswa sekalian lihat. Nah, boleh dibacakan oleh Pina. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjalankan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenal pemindahan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta hari 17 bulan 8 Hatta. Oke, terima kasih Pina. Nah, lanjut. Setelah kita menjelaskan atau mempelajari tentang peristiwa proklamasi, di sini Ibu mempunyai sebuah pertanyaan atau tugas. Nah, yang pertama, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Ada yang bisa bantu menjawabnya? Saya, Ibu. Ya, silahkan diterima. Agar bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan, perang, kerja paksa, dan diakui oleh seluruh dunia menjadi negara kedaulatan. Sudah, Ibu. Oke, bagus ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Ibu minta kepada Pina untuk bantu menjawabnya. Pertanyaannya, apakah akibat dari peristiwa
Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Risa, tolong dijawab. Baik, Ibu. Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Jawabannya, nilai persatuan dan kesatuan tersebut terlihat pada tokoh dan pahlawan Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Sampai di sini, Ibu rasa pembelajaran PKN kalian semua sudah cukup memahaminya. Dan kita lanjut ke SBDB tentang kelanjutan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang tarian. Nah, kemarin kita menjelaskan tentang apa itu tari dan contoh-contoh tari. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang properti tari daerah dan fungsinya. Properti tari adalah perlengkapan alat-alat yang digunakan dalam tarian. Properti tari berfungsi untuk memberikan keindahan pada tarian dan sebagai media untuk menyampaikan makna tarian. Properti tari digunakan dalam tari tradisional bermacam-macam. Misalnya, selendang, topeng, kipas, caping, piring, dan lilin. Di sini Ibu mempunyai contoh tarian yang memakai properti. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tanah atau tema tarian. Alu dan lengsung dalam tari Benrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Dan selanjutnya, properti tari dalam tari bertema. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema. Misalnya, tarian dengan tema alam dan kepahlawanan. Pada tarian dengan tema alam, misalnya menirukan gerakan hewan. Properti tari yang digunakan dapat memakai benda alam seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Tari kencet lasan dari Kalimantan meniru gerak burung enggang. Nah, tari ini merupakan salah satu contoh tarian yang menggunakan memakai benda alam seperti bulu hewan. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Oke, selanjutnya tentang pementasan tari dengan iringan musik. Pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan tari. Antara lain, yang pertama, gerak tari yang sesuai dengan tema tarian. Yang kedua, pola lantai, tempat pertunjukan, properti, busana, dan tata rias. Dan yang terakhir, musik pengiring. Oke, sampai di sini ada yang belum paham atau yang bisa dipertanyakan? Tidak, Ibu, sudah paham. Oke. Nah, seperti biasanya Ibu tidak mempunyai refleksi dan langsung saja Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dan sebelum menutupnya kita membaca doa terlebih dahulu. Kali ini Ibu akan memimpin doanya. Baik, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu harap sebelum pembelajaran berakhir, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.